Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana Wahbun ibnu Munabbihin rahimahullahu ta'ala yaqulu, telah berkata seorang yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, tabasyabun min bani Israila an jami'il ma'asi. Seorang pemuda dari keturunan Bani Israel telah bertobat dari macam-macam kemaksiatan yang telah dia lakukan. Tsumma sara yata'abbadu, kemudian seorang pemuda tadi berubah menjadi orang yang tekun beribadah. Fa'abadallaha sab'ina sanatan la yuftiru wa la yanamu wa la yastadhillu bidhillin wa la ya'kulu saminan. Kemudian seorang pemuda tadi beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Dalam ibadah tersebut seorang pemuda itu tidak makan dan tidak tidur dan tidak berteduh dengan atau di bawah tempat berteduh apapun dan tidak makan samin atau minyak samin. Falamma mata ru'ahu ba'du ikhwanihi fil manam. Kemudian ketika seorang pemuda tadi akhirnya meninggal dunia, maka sebagian temannya suatu saat, suatu malam bermimpi bertemu dengan pemuda yang tadi meninggal dunia. Faqala lahu madza fa'alallahu bika. Kemudian seorang teman yang bermimpi memimpikan pemuda yang telah beribadah selama 70 tahun ini berkata, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Qala hasabani thumma ghafarali kulla dzambin illa 'udan khallaltu bihi asnani bi ghairi idni sahibihi. Kemudian pemuda yang dalam mimpi itu dimimpikan berkata, Allah telah menghisab diriku, kemudian Allah mengampuni semua dosaku kecuali dosaku yang berupa sebuah kayu yang aku gunakan untuk menyela-nyelani gigiku, atau bahasa Jawanya selilitan, dengan tanpa izin pemilik kayu tersebut. Fa'ana mahbusun 'anil jannah bisababihi ila waqti hadza. Maka disebabkan karena kayu yang saya gunakan untuk menyela-nyela gigiku dengan tanpa izin pemiliknya, inilah yang menjadikan diriku tertahan tidak masuk surga sampai waktu ini. Masya Allah, dalam kisah ini disebutkan bagaimana seorang yang taubat, sebesar apapun seorang yang bertaubat kepada Allah dengan dosanya, maka jikalau dia melakukan taubatan nasuha, maka Allah akan menghapus dosanya. Namun dalam kisah ini, ketika Allah menghapus dosanya, ternyata ada satu dosa yang kemudian menjadi penyebab Allah belum memasukkan dirinya atau dia ke surga, dan itu adalah merupakan sebuah maksiat yang kalau dianggap remeh, sesuatu yang kelihatan remeh, karena ternyata apa yang menjadikan seorang pemuda yang telah bertobat tadi dan belum diampuni semua dosa-dosanya, ternyata dosa yang berupa mencuri atau mengambil kayu dengan tanpa izin dari pemiliknya. Walaupun kayu itu adalah kayu yang sangat kecil yang digunakan untuk menyela-nyelai gigi orang tersebut.
atau bahasa Jawanya selilitan, untuk selilitan. Hal ini menunjukkan bagaimana dosa sesama manusia itu tidak Allah ampuni, sehingga orang tersebut meminta halal dari orang yang telah dia zalimi. Dan termasuk juga hal ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang untuk melakukan sifat kewiraian, berusaha menghindari perkara yang haram, termasuk diantaranya berusaha menghindari perkara-perkara yang syubhat. Semoga dengan kisah ini Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, sehingga kita semuanya dimudahkan Allah untuk melakukan perkara-perkara yang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.